Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Malang berencana membatasi kegiatan warganya karena kembali masuk zona merah penyebaran COVID-19. Pembatasan dilakukan dengan menutup sejumlah jalan saat akhir pekan. Penutupan jalan ini hampir sama dengan kebijakan yang diberlakukan pada awal pandemi April lalu. Hingga kemarin, Saudara, tercatat kasus terkonfirmasi positif di Kota Malang mencapai 1.747 kasus. Ya, kini kita sudah terhubung dengan Wali Kota Malang, Sutiaji, melalui sambungan daring. Selamat sore, Pak Sutiaji. Jadi apa kebijakan yang akan dilakukan pemerintah Kota Malang untuk menekan angka sebaran corona yang terjadi di sana? Ada beberapa ini Mbak Mercy, ya. Ada beberapa kebijakan yang akan kami terapkan. Satu, selain kita nanti akan lakukan pembatasan, ya. Jadi pembatasan istilahnya seperti jam malam, jam 9 sampai jam 12, titik-titik tertentu nanti akan kita tutup. Terus kita tuh terus gerilya, ya. Gerilya ke kelurahan-kelurahan, bagaimana masyarakat kita supaya sadar untuk menggunakan masker. Yang kedua, kampung tangguh yang sudah kita buat semakin kita maksimalkan. Jadi kita sudah sektornya sudah sampai ke bawah. Ini memang linear, ya. Ketika kita awal, ya, kita pakai justisi kemarin, ya, ini linear dengan jumlah penambahan kasus pada hari ini dan beberapa hari yang kemarin, seminggu yang lalu. Kita lihat sebetulnya Kota Malang sekarang sebetulnya sudah memasuki urin, ya. Jadi merah, terus kita masuk lagi ke urin. Nah, kami ingin mengingatkan pada masyarakat supaya tidak dilakukan kecerobohan sehingga mengulang kejadian-kejadian sebelumnya. Dulu kita mampu flat, ya, 8 flat sampai hampir 3 minggu. Setelah itu merasa bahwa waduh sudah aman, ternyata fluktuatif. Terus kita lakukan PSBB flat, turun, tidak ada penambahan. Begitu PSBB dibuka, langsung penambahan dan sudah mampu tidak terkontrol, ya. Mampu tidak terkontrol pada sampai kemarin sebelum ada justisi. Dan kami sampaikan setelah justisi kemarin linear, ya. Jadi diterapkannya justisi itu kalau tidak salah pada tanggal 16, ya, bulan September kemarin itu konfirmasi positifnya kita luar biasa ada 35. Ya. Setelah kita terapkan, ini penambahannya signifikan menurun. Terus, ya. Jadi jumlah mulai tanggal 16, tanggal 17 setelah justisi itu sampai tanggal 23 saat ini terkonfirmasi positif jumlahnya akumulatif 41. Jadi seperti tanggal 15, tanggal 17 ada 15, turun lagi tanggal 18 7, tanggal 19 8, tanggal 20 itu ada 6, tanggal 21 ada 5, dan tanggal 22 ada 4, hari ini dideklar 4. Tingkat kesembuhannya juga cukup tinggi. Ada 29, 19, 18, 22, 22, dan hari ini terkonfirmasi yang sembuh adalah 41. Dari penambahan, ya, selama seminggu yang terkonfirmasi positif ada 41, tapi jumlah kesembuhannya juga signifikan ada 148. Itu artinya bahwa ketika masyarakat disiplin, ya, maka insya Allah yang namanya COVID-19 ini akan mampu kita tangani dengan baik. Nah, disiplin ini harapan kami memang harus kita ciptakan. Kalau dari diri masyarakat agak lama, maka harus ada yang namanya punishment yang saat ini lagi kita galakkan. Ada punishment sosial, ada yang langsung mengarah kepada denda. Yang pakai justisi ini adalah denda, ini yang dilakukan oleh Satgas gabungan kita, itu dalam 1 minggu kita lakukan 3 kali, dan waktunya itu waktunya kita acak, tempatnya juga kita acak. Sedangkan untuk tingkat kelurahan ini terus berkeliling, tapi sanksi-sanksi sosial dan mengeterapkan bagaimana kesadaran masyarakat akan terbangun dengan baik. Nah, termasuk nanti ada pembatasan itu
untuk mengingatkan saudara-saudara kita bahwa kita tidak boleh lengah untuk disiplin dan Pak Sutiaji, kapan kebijakan pemberlakuan pembatasan aktivitas akan dilakukan oleh pemerintah daerah? Insya Allah Sabtu besok. Insya Allah. Sabtu besok. Yang membedakan Sabtu dengan besok kebijakan sebelumnya, Pak? Ya. Gimana? Yang membedakan dengan kebijakan pembatasan sebelumnya apa, Pak? Jadi hampir sama sesungguhnya kebijakan berkaitan dengan penutupan itu. Tapi kalau kemarin ini kan kita memulai dengan PSBB itu. Tapi saat ini kan tidak. Ini kita mengingatkan saudara-saudara kita bahwa disiplin dan kita akan lakukan ini memulai gerakan disiplin yang secara masif nanti digerakkan secara serentak dari seluruh komponen-komponen masyarakat, ya, harus melakukan apa yang menjadi komitmen kita bersama bahwa COVID-19 harus kita putus penularannya sehingga nanti ada nilai signifikan dengan bagaimana kesejahteraan masyarakat dan yang menghantui sampai saat ini krisis tidak terjadi berkepanjangan. Terima kasih Pak Sutiaji, Wali Kota Malang atas waktunya untuk Kompas Sama-sama. TV, yang juga menjadi sorotan saudara